Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, hari Arafah ternyata memiliki keutamaan-keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan hari Arafah, bahwasanya hari Arafah termasuk hari-hari yang paling mulia di jagat raya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Bazzar, afdhalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Sebaik-baik hari-hari di jagat raya ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan hari Arafah termasuk dari 10 hari pertama. Naam, yaitu di tanggal 9 Dzulhijjah. Yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, hari Arafah merupakan hari di mana Allah menyempurnakan agamanya, yaitu agama Islam yang mulia. Suatu hari Umar bin Khattab kedatangan seorang Yahudi. Kemudian si Yahudi ini mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Wahai Umar, sebuah ayat yang diturunkan di dalam kitab kalian dan kalian baca. Apabila ayat itu turun kepada kami, pasti akan kami jadikan hari turunnya hari raya, hari besar buat kami." Umar berkata, "Ayat apa itu?" Kemudian si Yahudi ini mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku cukupkan bagimu nikmatku dan aku ridha Islam menjadi agamamu. Yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 3. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu setelah mendengar ucapan Yahudi, beliau berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kami tahu kapan ayat ini diturunkan dan di mana diturunkan." Ayat ini diturunkan tatkala Rasulullah SAW sedang wukuf di Arafah pada hari Jumat. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati oleh Allah, di antara keutamaan hari Arafah, hari di mana Allah banyak membebaskan hambanya dari api neraka dan Allah mendekatkan dirinya kepada hambanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yawmin akthara min an yu'tika Allahu fihi 'abdan minan nar min yawmi Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqul ma arada haula." Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu hari yang mana Allah banyak membebaskan api neraka, maksudnya membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, kecuali hari Arafah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekat, kemudian membanggakan di hadapan malaikat seraya berkata apa yang diinginkan oleh mereka, yaitu orang-orang yang diwukuf, orang-orang yang wukuf di padang Arafah. Yang keempat, jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah berbangga terhadap orang-orang yang wukuf di padang Arafah di hadapan malaikatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah la yubahil malaikata bi ahli Arafat. Yaqulu unduru ila ibadi sya'than ghabara." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membanggakan hamba-hambanya yang wukuf di padang Arafah di hadapan malaikatnya. Seraya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, "Lihatlah hamba-hambaku yang dalam kondisi kusut dan berdebu." Masya Allah. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa orang-orang yang wukuf di padang Arafah, dan tidak mungkin Allah membanggakan mereka kecuali setelah diampuni dosanya. Yang kelima, jamaah yang dirahmati oleh Allah, inti haji
yaitu wukuf di padang Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Naam, Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajju Arafah, inti haji itu adalah Arafah, alias rukun haji, yang mana haji tidak akan sah kalau tidak ada wukuf di padang Arafah. Ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga menjadi motivasi buat kita semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan kesempatan waktu-waktu yang amat sangat singkat di tanggal 9 Dzulhijjah untuk kita gunakan dan kita isi dengan ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan yang mulia yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.